Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas materi tentang barisan dan deret. Untuk yang pertama, kita masuk ke materi barisan dulu. Jadi, barisan itu kan ada tuh yang namanya suku. Jadi, kita mau belajar pola bilangan. Nah, pola bilangan ini itu sama dengan yang disebut barisan bilangan. Nah, di sini nanti pola bilangan itu ada nih yang namanya suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Nah, suku pertama itu kita simbolkan U1, suku kedua itu kita simbolkan U2. Jadi nanti barisan bilangan itu punya bentuk umum U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN. UN itu maksudnya U kesekian yang sesuai dengan permintaan. Nah, yang akan kita bahas yang pertama ini ada barisan aritmatika. Apa sih barisan aritmatika itu? Jadi, barisan aritmatika itu adalah selisih antara dua suku yang berurutan. Nah, di mana selisihnya itu selalu konstan. Nah, antar suku, jadi kan kita punya U1 sama U2. Nah, antar suku itu ada bedanya. Bedanya itu disebut B. Jadi kalau mau cari B, kamu bisa cek U2 dikurangi U1-nya aja. Atau U3 dikurangi U2. Atau UN dikurangi UN-1. Jadi kalau U2 berarti dikurangi U2 dikurangi 1 berarti U1 gitu. Itu untuk mencari beda. Jadi dia punya rumus seperti ini. Kemudian untuk barisan aritmatika itu sebenarnya mudahnya untuk membedakan dengan geometri. Kalau aritmatika biasanya bedanya itu berupa penjumlahan ataupun pengurangan. Kalau perkalian atau pembagian itu masuk ke barisan geometri. Kemudian itu inti-intinya aja. Nah, rumus umum untuk menentukan suku ke N pada deret aritmatika itu menggunakan rumus ini. A plus N min 1B. A-nya itu suku pertama. Ini suku pertama, N-nya itu adalah nomor suku, B-nya adalah beda. Kita kasih contoh, misalkan nih diketahui barisan aritmatika dengan suku ke 3 sama dengan 9 dan suku ke 6 itu 18. Tentukan rumus suku ke N. Oke, tadi kan kita punya rumus UN sama dengan A plus N min 1B. Kemudian diketahui suku ketiga berarti U3. A-nya kan kita nggak tahu, ditambah N-nya berarti 3 dikurangi 1, B-nya juga nggak tahu. U3-nya itu bernilai 9, berarti 9 sama dengan A plus 2B. Itu kita sebut sebagai persamaan pertama. Terus yang U6 itu juga sama, berarti A plus 5B. Kayak gini ya, 6 dikurangi 1 kan 5. U6-nya itu bernilai 18, berarti A plus 5B itu adalah persamaan kedua. Lalu yang harus kita lakukan itu adalah mengeliminasi. Berarti kita tulis 18 sama dengan A plus 5B sama 9 A plus 2B. Habis itu kita eliminasi, kita kurangi 18 kurangi 9, 9 A dikurangi A itu hilang, 5B dikurangi 2B itu 3B. Jadi nanti B-nya adalah 9/3, maka B-nya adalah 3. Kita udah dapat B-nya. Berarti cari A-nya. Dengan cara gimana? Substitusikan ke salah satu persamaan. Di sini persamaan yang tak pakai yang paling kecil aja biar mudah. Persamaan 1. Nah, A-nya dicari. B-nya kita masukkan kali 3 sama dengan 9. Berarti A plus 6 sama dengan 9. Maka A sama dengan 9 kurangi 6. Maka A sama dengan 3. Jadi A-nya udah dapat, B-nya udah dapat. Yang ditanyakan apa? Rumus suku ke N. Berarti UN sama dengan A plus N min 1B. Berarti UN sama dengan A-nya 3 plus N min 1B. Gini aja berarti rumusnya pakai yang ini. Oh sebentar, ini masih bisa diperkecil. Berarti UN sama dengan 3 plus 3N min 3. Ini berarti hilang ya, berarti nanti UN-nya rumusnya adalah 3N. Nah sama nih dengan jawabannya, kayak gitu caranya. Selanjutnya untuk yang nomor 2, Rudi menabung di bank selisih kenaikan ditabung antar bulan tetap. Jika pada bulan kelima nominal uang yang ditabung, oke kita cek dulu, U5-nya 70.000. Terus U9 90.000.
berapa rupiah selisih yang ditabung, itu adalah B ya yang ditanyain ya yang pertama. Terus tentukan berapa rupiah uang yang ditabung untuk pertama kalinya, berarti yang dicari B sama A. Caranya sama ya kayak tadi, jadi tidak usah kita bahas atau bisa lihat di sini. Nah selanjutnya kita akan bahas tentang barisan geometri. Barisan geometri itu biasanya bedanya itu disebut dengan rasio atau R. Nah cara cari rasio itu seperti ini atau rumusnya ini. Jadi U berikutnya dibagi dengan U1. Jadi selisihnya rasio itu berupa pembagian atau perkalian. Kemudian ini ada contoh, misalkan bakteri itu dalam waktu 2 jam satu sel membedah diri, berarti membagi 3. Jadi dari 1 dia setelah 2 jam berkembang menjadi 3 gitu ya. Itu kan berarti membagi. Maka dia disebut sebagai barisan geometri. Nah, karena dia membelah diri menjadi 3 bagian. Jadi 3 itu disebut sebagai rasionya ya, rasio. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah setelah 20 jam. Jika jumlah awal bakteri, ini berarti A-nya. Nah, nanti yang dicek dulu adalah kita harus cari nilai N-nya dengan cara kan 20 jam. N-nya didapatkan dari 20 jam sesuai permintaan soal dibagi dengan waktu dia membelah. Dia itu membelah selama dalam kurun waktu 2 jam, berarti nanti dibagi 2 jam. Jadi nanti N-nya adalah 10. Berarti nanti yang ditanyakan itu adalah U10-nya. Nah, nanti tinggal kalian masukkan menggunakan rumus dari geometri. Untuk rumus geometri sendiri, itu rumusnya ini. UN sama dengan AR pangkat N min 1. R-nya jangan lupa itu adalah rasio. Selanjutnya untuk soal nomor 1 di sini, suku pertama dari barisan geometri berarti itu adalah 4. Itu A-nya ya. A-nya adalah 4. Suku keempatnya itu adalah 108. Yang dicari adalah rasio. Caranya gimana? Kita pakai U4. Tadi kan rumusnya UN sama dengan ARN min 1. Maka U4 sama dengan A-nya kan udah diketahui 4. R-nya yang dicari. N-nya berarti 4 min 1. U4 bernilai 108. Maka 4 dikali R pangkat 3. Maka 104 dibagi 4 sama dengan R pangkat 3. Maka hasilnya 27 sama dengan R pangkat 3. Jadi R sama dengan akar 3 dari 27. Cari 3 bilangan berarti ya. Ini kan akar 3, berarti cari 3 bilangan yang ketika dikalikan itu hasilnya 27. Berarti 3 kali 3 kali 3. Maka rasionya itu adalah 3. Nah, sesuai dengan ini. Kemudian untuk soal nomor 2, selanjutnya untuk soal nomor 2 di sini ada tali dibagi menjadi 5. 1 2 3 4 5. Ini misalkan talinya. Membentuk barisan geometri. Jika tali paling pendek itu adalah 16, berarti di sini ya U1 kita anggap 16 paling pendek dan tali paling panjangnya itu 81. Berarti ini U1, U2 dan U5 di sini. Maka diketahui U1-nya itu 16 cm atau A. U1 itu sama dengan A ya. Kemudian U5 sama dengan 80 cm. Yang ditanyain adalah panjang tali pada potongan ketiga, berarti U3. Maka kita menggunakan rumus UN sama dengan ARN min 1. U1 atau A-nya itu kan sudah diketahui. Berarti kita tahu itu A-nya ya. Berarti kita jabarkan U5-nya. U5 itu adalah A yaitu 16 dikali R pangkat 4. U5 adalah 81, kita bagi dengan 16 sama dengan R pangkat 4. 18 dibagi 16, berarti kita bisa tulis seperti ini. Akar pangkat 4, akar 4 dari R. Nah, 81 itu adalah 2 pangkat 4. 3 kali 3. 3 pangkat 4, karena 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81. 16 itu adalah 2 pangkat 4, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16.
Berarti hasilnya adalah 3/2 sama dengan R-nya. Karena yang ditanyakan adalah U3, rumusnya adalah AR 3 min 1, berarti AR pangkat 2. A-nya adalah 16, R-nya itu 3/2 dikuadratkan. Maka 16 dikali 9/4. Ini coret 4, 18, 36. Hasilnya 36. Selanjutnya kita coba kerjakan latihannya. Kita cari bedanya dulu. Buat ngecek yang 1A ya, 1A. Kita coba cek tadi beda itu bisa dicari dengan cara U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U1. Kita cek bedanya sama atau enggak. U2 itu adalah 5, U1 nya adalah 8, kemudian yang ketiga U3 nya adalah 2, U2 ya bukan U1, U2 nya adalah 5, hasilnya adalah min 3, ini juga hasilnya min 3. Oh ternyata sama nih, berarti kalau disuruh cari dua suku berikutnya, berarti kan suku kelima, berarti kita cari U5 sama U6. Rumusnya adalah U5 dulu ya, berarti A plus N min 1B. A nya adalah 8, N nya berarti 5 dikurangi 1, B nya adalah min 3. Maka 8 plus 5 kurangi 1, 4 dikali min 3. Perkalian tuh harus dikerjain dulu, berarti 8 min 12, hasilnya berapa? Min 4, 8, 9, 10, 11, 12, bener, min 4. Berarti ini min 4 sama satu lagi ya, karena disuruh dua suku berikutnya. Berarti U6 itu adalah A plus N min 1 berarti 5B, gitu aja langsung ya. 8 plus 5 dikali min 3. 8 min 15. Hasilnya adalah min 7. Berarti ini min 7. Selanjutnya yang 1B kita cek juga. B sama dengan U2 dikurangi U1. U2 nya adalah 3, U1 nya adalah 2, berarti 1. Kita cek lagi U3 dikurangi U2, U3 nya adalah 5, U2 nya adalah 3. 2 kita cek kok gak sama. U4 dikurangi U3, U4 nya adalah 8, U3 nya adalah 5, berarti berapa? 3 ya. Karena bedanya nggak sama, berarti kalian nggak bisa menggunakan cara ini. Nah berarti ini pola bilangan yang harus kalian cek dengan sistem coba-coba, atau biar jeli gimana caranya pola itu terbentuk. Misalkan gini, yang pertama 2, yang kedua itu 3. Kemudian yang ini itu adalah jumlah dari ini, ya kan? Terus yang ini itu jumlah dari ini. Nah artinya kalau aku mau cari yang ini, berarti ini jumlah dari ini, yaitu 13. Yang ini berarti jumlah dari ini, 21. Jadi ini adalah 13 dan 21. Selanjutnya untuk C kita cek lagi dulu bedanya. Misalkan min 11 dikurangi min 15 itu hasilnya adalah 4. Kemudian kalau misalkan min 7 dikurangi min 11 itu hasilnya 4 juga. Oh berarti bedanya sama. Kalau bedanya sama kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1B. A nya itu adalah min 15, kita disuruh U4 ya berarti ya, plus 4 min 1 berarti 3B. Min 15 ditambah 3 dikali 4, 12. Berarti min 15 ditambah 12, hasilnya adalah min 3. Berarti di sini itu min 3. Selanjutnya U4 udah tuh 2, 3, 4. Oh min 3 nya di sini ya. U4 sudah, berarti U5 sekarang. Maka min 15 ditambah 4B. Min 15 ditambah 4 dikali 4. Min 15 ditambah 16. Berarti hasilnya itu adalah 1. Untuk nomor 1D kita cek dulu beda. Misalkan 8 dikurangi 10 itu hasilnya min 2.
atau 4 dikurangi 8 itu hasilnya min 4, atau min 2 dikurangi 4 itu hasilnya min 2 dikurangi 4 kan U2 kurangi U1 ya, UN dikurangi UN min 1 min 6. Nah ternyata bedanya tidak tentu ya, jadi berarti kita harus cek 10, 8, 4 sama min 2. Kita mau cari yang di sini sama yang di sini. Ini itu selisihnya min 6. Artinya ini ke sini itu harus selisihnya min 8. Ya enggak? Kalau kalian cermati min 2 ke min 4 berarti kan min 2. Dia turun 2 lagi, ini turun 2 lagi. Berarti ke sini itu juga akan turun 2, berarti min 8. Berarti cara cari bilangannya gimana? Misalkan kan ini UN-nya ya, berarti UN dikurangi UN min 1 itu adalah bedanya adalah min 8. Berarti UN-nya yang dicari U sebelumnya itu adalah min 2 sama dengan min 8. Berarti UN sama dengan UN plus 2 sama dengan min 8. Jadi UN sama dengan min 8 min 2 berarti min 10. Kalau mau dicek benar atau enggak, kita pakai rumus B sama dengan UN min 1. UN-nya itu kan berarti min 10. Terus UN min 1-nya kan berarti min 2. Maka min 10 plus 2 hasilnya min 8. Terbukti ya, berarti benar. Oke, setelah itu yang depan. Kalau yang depan gimana? Sebentar. Untuk suku yang ditanyakan itu kan 2 suku berikutnya, berarti kita yang dicari itu ini. Mungkin ini tuh sebagai tanda kalau ada angka di depannya lagi, intinya kayak gitu. Berarti kalau kita mau cari suku berikutnya, selisihnya itu min 10. Caranya gimana? Beda sama dengan UN dikurangi UN min 1, berarti min 10. Bedanya itu min 10 sama dengan UN plus 10, berarti UN-nya 0. Berarti di sini 0. Apakah benar? Kita cek dulu ya, barangkali kita salah hitung. Oh, enggak dong. Bukan 0 ya. Min 10, terus ini pindah ruas min 10 lagi, berarti min 20. Berarti min 20. Min 20. Berarti min 20 sama min 10.